Cara belajar lu bukan membaca buku, tapi gue rasa lu harus tetap deh baca buku. Kita bongkar di video kali ini. Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue Denny SSLL. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan yang baik, luar biasa, dan tentunya sehat selalu ya. Oke teman-teman, hari ini kita bakal bahas lagi, kita bakal angkat topik tentang cara belajar, tapi gue bakal bahas tentang baca buku. Nah teman-teman, di video ini, video sebelumnya, gue udah pernah bahas tentang metode atau cara belajar yang efektif. Yaitu ada 4 ya, setiap orang berbeda-beda, ada yang mungkin visual, ada yang auditory, ada yang read and write, ada yang kinestetik ya teman-teman. Nah setiap orang itu punya cara yang belajar yang efektif itu emang berbeda-beda. Mungkin ada yang sukanya lihat gambar, lihat diagram, lihat grafik, visual. Ada yang sukanya mendengarkan, mungkin dari diskusi, dari berdebat, argumen, dari ngobrol sama orang lain, atau dari podcast juga bisa. Habis itu ada juga yang read and write, baca buku, habis itu ditulis lagi. Habis itu juga ada yang kinestetik, yang tutorial, langsung cobain, langsung praktek. Nah, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Memang setiap orang diciptakan itu punya cara belajar yang memang efektivitasnya berbeda-beda. Kalau gue sendiri itu lebih ke auditori sama kinestetik, ya. Jadi gue lebih ke suka berdiskusi, berargumen, ngobrol, dengerin podcast, habis itu tutorial, habis itu gue cobain praktek, ya. Trial and error tuh gue suka, ya. Jadi di auditori dan juga kinestetik. Nah, terus banyak juga kalian yang komen di postingan itu, bahkan DM Instagram gue. Bang, cara gue belajar gue kayak gini nih, auditori atau kinestetik. Habis itu ada yang visual misalnya dan sebagainya macamnya. Terus banyak juga dari kalian yang nanya, Bang, kalau misalnya cara belajar gue adalah auditori, yaitu mendengarkan, berdiskusi, berargumen, berarti gue nggak perlu dong yang namanya baca buku. Nah, gue pengen disclaimer dulu, konten gue atau video gue yang kemarin itu bukan untuk kasih tahu kalian ketika kalian udah punya cara belajar efektif, misalnya auditori nih, dengan berdiskusi, dengan dengar podcast dan sebagainya macamnya, kalian udah nggak perlu membaca buku. Bukan itu teman-teman maksudnya. Maksud gue adalah kalian harus tahu dulu cara efektif kalian yang untuk belajar itu seperti apa, baru kalian taruh porsinya lebih besar. Jadi walaupun cara belajar kalian di auditori dan kinestetik, kalian tetap perlu yang namanya baca buku. Karena kenapa teman-teman? Setiap buku yang diciptakan, ada ratusan juta buku di dunia ini, diciptakan oleh penulis yang berbeda, fakta yang berbeda, informasi yang berbeda, isinya berbeda dari sudut pandang setiap orang yang penulis itu kan beda-beda. Jadi ilmu yang kita dapetin pun jelas berbeda dari podcast, dari misalnya kita ngobrol sama orang lain, dari praktek, itu beda teman-teman. Jadi apapun cara belajar kita tetap perlu yang namanya baca buku. Yang kemarin itu gue cuma kasih tahu cara efektifnya. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu cara efektif kalian adalah misalnya auditori ataupun kinestetik, ya kalian jangan sampai satu hari baca buku misalnya 5 jam, habis itu kalian paksain baca tulis, karena bukan gaya itu, bukan efektivitasnya, bukan ada di sana. Kalian pakai yang auditori sama yang kinestetiknya, tapi kalian tetap perlu yang namanya baca buku. Untuk apa? Untuk improve knowledge kalian, untuk dapetin informasi data-data yang kalian belum tahu sebelumnya. Nah teman-teman, untuk baca buku sendiri, gue tahu banyak dari kalian yang mungkin, aduh malas baca buku itu, capek, boring, bacanya aduh kadang nggak masuk ke otak, kadang pusing. Kalau misalnya ngobrol dengan podcast masih enak lah, masih enjoy, nggak terlalu berat. Buku itu capek, apalagi habis baca ditulis lagi, bikin makin pusing. Oke teman-teman, sekarang buku itu ada banyak banget, dan kalau kalian tanya ke gue pun, Bang buku yang bagus apa? Buku yang bagus tuh ada banyak banget, dan gue juga baca buku mungkin ya 100 buku ada, tapi masih banyak banget buku yang gue belum baca, dan itu bagus sebenarnya. Gue pun masih ngantri gitu, banyak buku yang ngantri. Nah sekarang gue pengen kasih tahu gimana sih sebenarnya cara kita bisa mulai baca buku walaupun kita nggak suka baca buku. Habis itu kita harus pilih buku apa sih sebenarnya. Kita harus baca buku yang seperti apa sih supaya kita bisa enjoy. Nah teman-teman, untuk kalian khususnya yang nggak suka baca buku, yang belum baca buku, gue nggak heran, nggak apa-apa. Kenapa? Karena data dari UNESCO, info dari UNESCO, data dari UNESCO menunjukkan bahwa 1 dari 1000 orang Indonesia itu doang yang suka dan rutin serta konsisten dalam membaca buku. Jadi dari 1000 orang cuma 1 yang konsisten, suka, dan gemar membaca buku. Jadi kalau kalian lagi ngumpul nih, misalnya dulu sebelum pandemi lagi ada konser ya, konser musik 1000 orang, itu dari 1000 orang cuma ada 1 yang konsisten, suka, dan gemar membaca buku. Kalau hari ini kalian nonton video ini dan kalian adalah orang yang gemar membaca buku, konsisten setiap hari membaca buku, dan kalian sangat suka baca buku, kalian keren, kalian hebat, karena kalian adalah 1 dari 1000 orang. Jadi nggak heran kalau misalnya banyak orang yang nggak suka baca buku, ya. Nah kalau misalnya gue emang beda, gue emang dari dulu emang suka aja, karena gue emang suka belajar gitu. Tapi untuk kalian, gimana sih caranya nanamin habit atau kebiasaan yang dari tadinya nggak suka, abis itu bisa jadi suka nih sama baca buku? Kalian harus baca apa yang kalian suka dulu. Ya, jangan sampai kalian maksa baca buku, kalian nggak enjoy, kalian pun baca itu nggak masuk ke otak, nggak ngerti, akhirnya kalian cuma buang-buang waktu.
Ya, kalau kalian beli buku itu jangan berdasarkan ikut-ikutan orang lain. Buku yang gue bilang bagus, yang bagus bagi gue sebenarnya belum tentu bagus untuk kalian, kecuali spesifik ya. Misalnya contoh kalian tanya, buku untuk saham yang bagus apa? Oke, gue jawab The Intelligent Investor. Itu bagi semua orang, mungkin satu dunia bakal bilang buku The Intelligent Investor karya Benjamin Graham emang bagus kalau misalnya kalian mau belajar saham secara mendalam. Nah, tapi kalau misalnya ditanya nih, Bang, kalau misalnya mau self-development, mau belajar untuk improve kualitas diri, buku apa nih yang bagus? Waduh, itu banyak macam teman-teman. Ada yang dari segi happiness, ada yang dari segi money, ada yang dari segi ya money finance, habis itu ada yang dari segi misalnya travel, ada yang dari segi habits, habis itu ada yang dari segi mungkin business, entrepreneur, dan sebagainya macamnya. Itu adalah bagian dari improve kualitas diri. Jadi kalau ditanya buku yang mana yang harus direkomendasikan kepada kalian, itu adalah tergantung diri kalian sendiri. Kalian sukanya ngapain, kalian sukanya apa, baru kalian coba baca dulu. Jadi mulai baca apa yang kalian suka, sampai kalian suka membaca. Sekali lagi gue ulangin ya, kalian baca dulu apa yang kalian suka, sampai di satu titik kalian menjadi suka membaca. Karena kalau kalian dari awal baca yang gak kalian suka, ya kalian gak bakal enjoy, gak bakal masuk ke otak kalian, dan akhirnya kalian bakal benci sama buku. Jadi kalau misalnya hari ini kalian udah beli buku, mungkin udah sering ya beli buku, udah punya 5 atau 10 buku, tapi bukunya nggak habis dibaca, itu wajar teman-teman. Dulu gue juga beli buku 10 biji, yang gue habisin cuma 1 atau 2. Ya kenapa? Karena emang dulu habitsnya nggak bisa baca banyak gitu, baca udah bosen, akhirnya gue cuma baca yang gue suka doang. Akhirnya karena gue baca terus yang gue suka, akhirnya udah jadi kebiasaan, akhirnya buku-bukunya jadi banyak yang gue habisin. Dan pada akhirnya gue juga tahu dari misal 50 buku yang gue baca, yang bener-bener gue bisa praktekin, gue pakai ilmunya dalam kehidupan sehari-hari gue, mungkin cuma 3-5 buku. Jadi banyak buku-buku yang emang gue baca terus ilmunya gue nggak bisa praktekin di kehidupan gue. Terus pertanyaannya adalah apakah buku itu jelek yang nggak bisa untuk gue praktekin? Enggak teman-teman, buku itu nggak jelek. Jadi sejelek-jeleknya buku ya itu bisa bagus untuk orang yang tepat. Jadi kalau misal kita tepat, kita adalah orang yang tepat, ya baca, kita dapat ilmunya. Sesimpel itu teman-teman. Gue kasih contoh misalnya nih ya, buku Good to Great ya. Mungkin bagi gue udah baca buku ini walaupun belum selesai. Buat gue buku ini sangat bermanfaat dan relevan sama kehidupan gue dan apa yang gue cari. Jadi gue pelajarin, gue berasa buku ini bagus. Pertanyaannya, ketika kalian baca buku yang sama, apakah kalian akan bilang bagus? Mungkin ada beberapa kalian yang bilang buku ini bagus, tapi ada juga mungkin dari kalian yang baca, biasa aja abang, nggak keren, gue pernah baca buku yang lebih bagus. Itu memang pada kenyataannya akan seperti itu teman-teman. Karena setiap buku itu nggak mungkin bagus untuk setiap orang, tapi akan bagus untuk yang membutuhkan dan sesuai dengan tujuannya. Nah, jadi kalau kalian baca buku, jangan cuman asal ikut-ikutan orang lain. Jangan cuman karena pengen keren, pengen tenar, pengen kelihatan pintar, jadi baca buku sebanyak-banyaknya. Teman-teman, ingat kita baca buku itu untuk improve kualitas diri kita dan apa yang kita butuhkan. Jadi buat apa kalian belajar buku cuma untuk baca buku banyak cuma untuk kelihatan keren, cuma untuk kelihatan pintar. Padahal artinya akhirnya kalian udah baca buku, kalian pun nggak bisa praktekin di kehidupan kalian. Untuk apa? Jadi untuk kalian yang pengen mulai baca buku, kalian pilihlah buku yang memang sesuai dengan yang kalian pengen belajarin. Jadi misalnya contoh nih, kalian pengen belajar tentang karakter, tentang mengenal karakter orang. Jadi karakter orang itu ada 4 macam ya, ada phlegmatis, ada kolerik, ada sanguin, ada melankolis. Nah, kalian bisa baca buku Personality Plus. Nah, ketika kalian baca, ya udah kalian bakal dapetin manfaatnya karena kalian emang pengen tahu. Habis itu kalian misalnya pengen belajar tentang startup nih, gimana sih cara startup bekerja, perusahaan-perusahaan yang baru, gimana sih cara merintisnya. Habis itu kalian beli buku misalnya Zero to One, itu emang bahas tentang startup. Kalian baca bukunya, kalian bakal senang, kalian bakal enjoy karena kalian udah tahu apa yang kalian cari, apa yang kalian ingin pelajari. Sehingga pas kalian baca bukunya pun kalian nggak menjadi beban. Ingat teman-teman, hidup kita itu udah sulit, jangan makin dipersulit lagi. Kita harus mikirin karir kita, cari uang, bahagian orang tua, bahagian keluarga, pasangan, beli mobil, beli rumah, dan sebagainya macamnya. Financial freedom, masih banyak banget hal yang harus kita pusingin. Jangan sampai baca buku jadi bikin kepala kita makin pusing juga. Jangan sampai baca buku itu jadi beban hidup. Ya teman-teman, hidup itu udah sulit, jangan sampai makin dipersulit. Kalau misalnya baca buku itu jadi beban hidup kalian, aduh hari ini gue belum baca buku, aduh gue pusing banget nih, gue harus baca buku. Jangan kayak gitu teman-teman, jangan sampai. Biasakan baca apa yang kalian suka. Kalian mulai dari 1 halaman sehari, 5 halaman sehari, 10 halaman sehari, it's okay. Kalian mulai dari 5 menit sehari, 10 menit sehari, nggak apa-apa. Yang penting coba dulu, konsisten dulu. Dan yang paling penting, carilah buku yang emang kalian suka dulu. Jadi kalian baca dulu apa yang kalian suka sampai kalian menjadi suka membaca. Oke teman-teman, video ini gue simpulin aja dalam 3 poin penting. Yang pertama teman-teman, walaupun strategi efektif untuk belajar kalian itu adalah visual, kinestetik, auditori, dan apapun, kalian tetap harus belajar dari membaca buku. Karena buku itu ditulis dari penulis yang beraneka ragam, dari point of view yang berbeda, informasi dan fakta yang ada dalam buku itu juga banyak banget, dan kalian bisa belajar bener-bener banyak banget. Jadi percaya gue,
pasti akan bermanfaat. Mungkin kalian baca bukunya hari ini, selesainya bulan depan, bisa aja jadi manfaatnya 5 tahun lagi, nggak ada yang tahu. Jadi menurut gua, baca buku aja ya, walaupun cuma sedikit, sehari 15 menit, 30 menit is oke. Yang penting mulai dulu aja baca buku. Yang kedua, kalau kalian belum terbiasa membaca, carilah buku yang topiknya memang kalian suka. Kalau kalian belum suka membaca, belum biasa membaca, kalian cari dulu topik yang kalian suka. Kayak tadi contohnya, misalnya kalian pengen belajar tentang startup, kalian beli buku Zero to One. Kalian pengen belajar saham, kalian belajar langsung The Intelligent Investor. Kalian pengen misalnya belajar tentang karakter orang, kalian belajar misalnya dari Personality Plus. Habis itu yang ketiga teman-teman, perlu diperhatikan. Baca buku, bukan baca buku sebanyak-banyaknya. Bukan untuk adu keren sama orang lain. Oke, gue tahun ini udah selesai 50 buku. Tahun depan gue bakal hajar 100 buku. Teman-teman, kepintaran kita, kehebatan kita bukan diukur dari berapa banyak atau berapa ratus buku yang kita baca. Tapi bagaimana apa yang kita baca itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau teman-teman udah ketemu nih misalnya 2-3 buku yang memang benar-benar bagus, yang menurut kalian itu benar-benar relevan sama hidup kalian, kalian bisa baca buku itu berulang-ulang, mungkin setahun sekali atau setahun mungkin 2 kali. Jadi sampai maknanya itu benar-benar terserap dan sampai di luar kepala kalian, kalian udah hafal. Kalian bisa pakai ilmu yang ada di dalam buku itu untuk kalian praktekkan dan bisa jadi manfaat untuk kehidupan kalian. Itu baru keren. Jadi bukan adu-aduan berapa ratus buku yang udah kalian baca, berapa banyak yang kalian baca. Teman-teman, yang paling keren adalah ketika kita udah baca buku, kita dapat knowledge-nya dan kita bisa praktekkan dan bisa jadi manfaat untuk kehidupan kita. Itu poin ketiganya teman-teman. Jadi apapun, kondisi apapun, keadaan kalian apapun, seperti apapun, pertama, jangan lupa belajar, oke? Dan jangan lupa baca buku. Itu yang paling penting. Kalau kalian punya pertanyaan apapun mengenai self improvement, kalian tentang baca buku, belajar dan apapun, pokoknya mau saham, finance, uang dan sebagainya macamnya, kalian tinggal komen di bawah. Karena gue udah janji, gue bakal balesin semua komen YouTube gue selama komennya belum lebih dari 100 sehari. Kalau masih 50 komen sehari mah gampang, gue balesin semua. Kalian yang udah sering komen di YouTube gue pasti berasa gue selalu balesin komentar kalian yang nanya tentang apapun. Karena biasa gue hitung-hitung sehari yang komen paling 40-50 orang di setiap video gue, nggak banyak, jadi gue selalu balesin. Semoga bisa jadi manfaat dan bisa membantu kalian. Kalau kalian punya pertanyaan apapun, jangan sungkan komen di bawah. Kalau kalian punya minta pengen dibikinin video atau edukasi tentang apapun, kalian komen di bawah, ntar gue bikinin kontennya. Jangan lupa like video ini dan share ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang dan mengedukasi masyarakat Indonesia. Thank you teman-teman semua. Sorry kalau misalnya ada salah kata-kata, dan kita akan belajar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sukses terus.